Tahun 1970-an, Eropa sedang tergila-gila pada sepak bola Inggris dan Italia. Tapi diam-diam, dari sebuah kota kecil bernama Amsterdam, muncul sebuah revolusi. Bukan soal taktik semata, tapi soal cara berpikir. Ajax bukan klub biasa. Mereka menciptakan pemain, bukan membeli. Mereka membentuk karakter, bukan sekedar keterampilan. Dari akademinya, lahir Johan Cruyff, sosok jenius yang tak hanya mengubah permainan, tapi juga filosofi sepak bola itu sendiri. Johan Cruyff. En een weergeloze bovenbal. En wat een goal van Johan Cruyff. Sejak saat itu, Ajax menjadi semacam pabrik rahasia yang terus mencetak pemain hebat dari Marco van Basten, Wesley Sneijder, hingga De Jong dan Matthijs de Ligt. Tapi pertanyaannya, bagaimana mungkin satu klub yang tak sebesar Real Madrid atau Manchester City bisa terus melahirkan bintang-bintang dunia? Apa yang sebenarnya mereka lakukan berbeda dari klub lain? Banyak yang bilang itu soal sistem, yang lain bilang itu soal budaya. Tapi yang pasti, ada sesuatu yang sengaja dijaga rapat-rapat di balik dinding akademi mereka. Sesuatu yang menjadikan Ajax bukan sekedar klub, tapi institusi pembentuk legenda. Apa sebenarnya sistem tersembunyi yang membuat Ajax tak pernah kehabisan talenta meski tak memiliki dana sebesar klub raksasa lain? Untuk memahami Ajax hari ini, kita harus kembali ke revolusi diam-diam di tahun 70-an. Ajax Amsterdam bukan sekedar klub sepak bola. Ia adalah tempat lahirnya salah satu filosofi permainan paling revolusioner dalam sejarah olahraga ini, total football. Pada akhir 1960-an, sepak bola Eropa masih didominasi oleh sistem permainan yang statis dan berbasis peran kaku. Penyerang menyerang, bek bertahan. Posisi tidak boleh tumpang tindih. Dalam konteks itu, Ajax di bawah pelatih Rinus Michels memperkenalkan gagasan yang sangat berbeda. Gagasan tersebut bukan sekedar strategi, ini adalah cara berpikir, seperti dijelaskan David Wiener dalam Brilliant Oranje. Pendekatan Ajax banyak terinspirasi oleh budaya Belanda modern yang egaliter dan sistematis perubahan Belanda baru yang keluar dari bayang-bayang Perang Dunia II. Tidak ada satu pemain yang lebih penting dari yang lain, semua bergerak bersama dalam struktur yang fleksibel. Di dalam sistem ini, pemain dituntut untuk cerdas secara taktik dan adaptif terhadap ruang. Bek bisa menjadi penyerang, gelandang bisa menutup posisi sayap, dan seluruh tim bergerak dalam satu kesatuan koordinasi. Yang terpenting bukan siapa yang di posisi mana, tapi bagaimana ruang dimanfaatkan dan siapa yang mengisinya dengan efisien. Hasilnya adalah permainan yang cair, kolektif, dan terencana. Ajax membuktikan efektivitasnya dengan menjadi juara Eropa 3 kali berturut-turut, 1971, 1972, dan 1973. Ini bukan hanya soal kemenangan, tapi bagaimana mereka menang dengan dominasi posisi, penguasaan bola, dan visi bermain yang terorganisir. Salah satu tokoh sentral dari era itu adalah Johan Cruyff. Ia bukan hanya pemain bintang, tapi juga pemikir permainan. Saat ia pindah ke Barcelona, ia membawa filosofi Ajax bersamanya dan disitulah akar permainan tiki-taka mulai tumbuh. Dari filosofi Ajax lahir generasi pelatih modern seperti Pep Guardiola, Louis van Gaal, Frank de Boer, hingga Erik ten Hag. Masing-masing membawa warisan pemikiran Ajax ke klub-klub berbeda. Namun benang merahnya tetap pemahaman ruang, peran kolektif, dan fleksibilitas struktur. Filosofi ini lalu dijadikan fondasi sistemik oleh Ajax sendiri. Mereka tidak berhenti di tim utama. Gagasan-gagasan besar itu dimasukkan ke dalam kerangka pelatihan sejak usia dini. Akademi mereka dibangun bukan untuk mencetak pemain berbakat, tapi mencetak pemain yang memahami cara bermain Ajax. Seperti ditulis Pierre Lanfranchi dalam Moving with the Ball, The Migration of Professional Footballers tahun 2001. Ajax adalah salah satu dari sedikit klub yang membangun sistem pendidikan jangka panjang berbasis filosofi, bukan sekedar hasil instan atau tekanan pasar. Mereka menciptakan kontinuitas ide. Total football di Ajax bukan cerita masa lalu. Ia adalah kerangka kerja yang diwariskan dari generasi ke generasi, bukan lewat pidato atau motivasi, tapi lewat sistem yang dipraktikkan harian. Voor ons is elke speler die wij op een gegeven moment graag binnen willen halen, dat is voor ons een wedstrijd. We zitten hier bij Ajax, dus je wil ook op het front van jeugdscouting of scouting, wil je de allerbeste zijn. Tapi, bagaimana mungkin satu akademi bisa menanamkan filosofi sepak bola ke anak usia 8 tahun dan terus menghasilkan legenda dunia selama puluhan tahun?
Di tim senior Ajax, pemain bergerak bebas, saling bertukar posisi, dan membaca ruang seperti naluri. Tapi pola seperti itu tidak muncul secara alami. Ia dibentuk, dilatih, dan diwariskan melalui satu tempat yang menjadi jantung Ajax selama puluhan tahun, de toekomst. Dalam bahasa Belanda, de toekomst berarti masa depan. Nama ini bukan sekedar simbolis. Akademi ini adalah tempat di mana filosofi Ajax ditanamkan sejak usia dini. Didirikan secara formal pada 1996, akademi ini dirancang bukan hanya untuk melatih kemampuan teknis, tetapi untuk menciptakan pemain yang bisa berpikir seperti Ajax. Sistem pembinaan di de toekomst sangat terstruktur. Anak-anak mulai masuk sejak usia 7 atau 8 tahun, dan di hari pertama, mereka diajarkan cara bermain yang sama seperti tim utama. Formasi, prinsip pergerakan, dan pemanfaatan ruang semuanya disesuaikan agar mereka tumbuh dengan satu pemahaman sepak bola yang konsisten. Pemain muda tidak dilatih untuk menang di usia dini, tapi untuk memahami struktur permainan jangka panjang. Ini berbeda dari banyak akademi lain yang menekankan pada kekuatan fisik atau hasil kompetisi usia muda. Di Ajax, kekalahan di kelompok umur bukan masalah, selama pemainnya belajar cara bermain dengan benar. Seperti dijelaskan oleh Ruben Yonkin, mantan kepala pengembangan pemain muda Ajax dalam berbagai wawancara. Tujuan kami bukan mencetak pesepak bola, tapi mencetak pemikir permainan. Itulah mengapa pelatih di Akademi Ajax harus mengikuti kurikulum internal yang ketat. Mereka tidak bebas menerapkan sistem sendiri. Yang dilatih adalah metode Ajax. Latihan bukan hanya soal teknik dasar seperti passing dan shooting. Anak-anak diajarkan memahami kapan dan di mana harus melakukan tindakan itu. Latihan-latihan selalu dikaitkan dengan konteks permainan, bukan sekedar pengulangan, bahkan aspek seperti komunikasi, pengambilan keputusan, dan kesabaran menghadapi tekanan menjadi bagian dari program pembinaan. Vind het heel belangrijk voor de jeugd om eigenlijk lef te hebben, om te proberen, om creatief te zijn. Proses ini dibagi dalam jenjang yang jelas, fase dasar, fase pengembangan, dan fase profesional. Pada setiap fase, pengawasan dilakukan oleh pelatih spesialis yang tidak hanya fokus pada fisik dan taktik, tetapi juga aspek mental dan karakter pemain. Hal yang membedakan Ajax dari akademi lain adalah konsistensinya. Setiap kelompok usia tidak berdiri sendiri, semuanya bergerak dalam satu sistem vertikal. Seorang pemain yang dipromosikan dari U14 ke U15 tidak merasa asing, karena sistem dan gaya bermainnya tetap sama. Ini memungkinkan transisi yang mulus hingga ke tim utama. Akademi ini bukan hanya pabrik bakat, ini adalah sekolah cara berpikir. Filosofi yang dulu dibawa Cruyff dan Michel kini diserap sejak usia 8 tahun. Hasilnya terlihat jelas. Pemain-pemain seperti Matthijs de Ligt, Frenkie de Jong, Donny van de Beek, hingga Ryan Gravenberch semuanya adalah produk asli toekomst. Tapi, sistem seperti ini tak bisa berjalan sendiri. Ia membutuhkan struktur dan kesinambungan budaya. Pertanyaannya, bagaimana Ajax menjaga kesinambungan itu, bahkan ketika para pemain dan pelatih datang dan pergi? Di banyak klub, sistem pelatihan bisa berubah ketika pelatih kepala berganti. Filosofi bisa bergeser sesuai tren, dan struktur tim muda kerap dikorbankan demi hasil instan di level senior. Tapi Ajax memilih jalur berbeda. Mereka membangun sistem yang tak tergantung individu. Filosofi mereka diposisikan seperti agama, sesuatu yang berdiri di atas semua nama. Dat veld is ons huis. Daar kunnen ze niks maken. Vanaf de eerste seconde wil ik dat wij de bal domineren en dat we druk geven, ja? Iedere seconde, iedere meter is van ons. Come on! Come on! Come on! Prinsip utamanya sederhana. Pelatih bisa berganti, direktur bisa pindah, tapi metode Ajax harus tetap sama. Untuk itu, mereka menciptakan kerangka kerja tak tergoyahkan yang berjalan secara vertikal dari tim U9 sampai tim utama. Di level struktural, Ajax memiliki direktur teknik yang memastikan kesinambungan sistem. Ia bekerja sama dengan kepala pengembangan akademi dan pelatih tim utama. Setiap perubahan di tim senior harus selaras dengan prinsip dasar yang sudah ditanamkan di akademi. Misalnya, Ajax tidak tiba-tiba bermain dengan sistem 5 back, karena hal itu bertentangan dengan filosofi dasarnya tentang dominasi ruang dan permainan ofensif. Struktur ini membuat Ajax punya kesinambungan jangka panjang. Ketika Erik ten Hag melatih tim utama, ia tidak perlu membentuk ulang fondasi. Para pemain muda yang naik sudah terbiasa dengan sistem yang sama. Inilah alasan mengapa pemain seperti de Ligt dan de Jong bisa langsung nyetel saat masuk tim senior.
Mereka tidak menyesuaikan diri ke sistem, mereka adalah bagian dari sistem itu sejak kecil. Pendekatan ini juga terlihat dari proses rekrutmen pelatih. Ajax lebih memilih pelatih yang paham identitas klub daripada yang sekedar punya CV panjang. Banyak staf kepelatihan akademi berasal dari mantan pemain yang pernah tumbuh di sistem Ajax, lalu kembali untuk melanjutkan warisan tersebut. Ini bukan soal romantisme, tapi soal efisiensi transmisi filosofi. Dalam laporan tahunan klub dan wawancara internal, Ajax secara eksplisit menyebut bahwa stabilitas metode adalah aset mereka. Also we make sure we have schooling, so not only the football side but also the cognitive side of. Ini bukan jargon. Mereka memiliki manual pelatihan tertulis yang mengikat semua staf. Bahkan di kelompok usia muda, standar latihan diukur dan diawasi secara rutin. Sistem ini bukan tanpa tantangan. Dunia sepak bola berubah cepat. Agen pemain, tekanan finansial, dan budaya selebritas mudah mengganggu fondasi. Tapi Ajax menjawab itu dengan satu sikap, konsistensi. Mereka tidak berusaha mengikuti pasar, tapi memaksa pasar memahami cara kerja mereka. Hasilnya bukan hanya terlihat di lapangan, tapi juga di laporan keuangan klub. Transfer pemain jebolan akademi menjadi salah satu sumber pendapatan utama Ajax. Ini menjadikan sistem pelatihan mereka tidak hanya berfungsi secara teknis, tapi juga ekonomis dan strategis. Bukan satu-satunya klub yang punya akademi, tapi sedikit yang bisa menjadikan sistem sebagai identitas yang konsisten lintas generasi. Dan justru karena itulah, sistem ini tidak hanya kuat tapi juga bertahan. Tapi, meskipun Ajax memiliki sistem yang ideal, mereka tetap pernah goyah. Tekanan era modern sempat mengguncang filosofi itu. Pertanyaannya, kapan Ajax kehilangan jati dirinya dan apa yang mereka lakukan untuk bisa kembali? Tidak ada sistem yang kebal terhadap waktu. Bahkan, Ajax dengan filosofi dan struktur yang begitu solid pernah mengalami periode krisis identitas. Itu terjadi di awal 2000-an, ketika sepak bola global mulai bergerak ke arah industrialisasi. Nilai transfer meroket, peran agen membesar, dan tekanan untuk menang secara instan semakin tinggi. Ajax tidak sepenuhnya siap menghadapi era itu. Klub mulai kehilangan arah. Keputusan rekrutmen tidak lagi berbasis filosofi, tapi pragmatis. Beberapa pelatih dan direktur yang masuk tidak memiliki koneksi kuat ke akar Ajax. Hasilnya, tim utama bermain tidak konsisten dan akademi mulai terputus hubungannya dengan skema senior. Masa ini dikenal oleh banyak fans sebagai periode paling membingungkan. Klub tetap menghasilkan pemain bertalenta, tapi banyak yang tidak berkembang atau dijual terlalu cepat. Permainan di lapangan terlihat generik, kehilangan identitas Ajax yang khas. Dalam laporan UEFA tahun 2010, Ajax bahkan tidak masuk dalam 20 besar klub Eropa dengan performa terbaik. Padahal satu dekade sebelumnya mereka masih menjadi semifinalis Liga Champions. Secara internal, muncul ketegangan antara manajemen klub dan sejumlah mantan pemain yang kecewa melihat filosofi Ajax mengabur. Di titik inilah muncul sebuah gebrakan balik. Johan Cruyff yang saat itu sudah menjadi tokoh besar di dunia sepak bola secara terbuka mengkritik manajemen Ajax melalui kolomnya di surat kabar The Telegraph. Ia menuntut perubahan struktural, bukan sekedar ganti pelatih, ia ingin Ajax kembali pada filosofi dasarnya. Kritik ini berkembang menjadi gerakan yang dikenal sebagai Cruyff Revolution. Bersama sejumlah mantan pemain seperti Dennis Bergkamp, Wim Jong, dan Mark Overmars, Cruyff mendorong reformasi total dalam struktur klub. Dari akademi, staf pelatih, hingga sistem rekrutmen. Pada 2011, reformasi itu mulai diterapkan. Akademi dikembalikan ke jalur filosofi total football. Kurikulum pelatihan diperbarui dan diselaraskan kembali dengan prinsip lama. Pelatih-pelatih yang tidak sejalan secara ideologis perlahan diganti. Ajax juga mulai memberi posisi strategis kepada mantan pemain untuk menjaga kesinambungan budaya. Salah satu tonggak penting pasca reformasi ini adalah keberhasilan Ajax mencapai final Liga Eropa pada tahun 2017. Voldoende ploeggenoten voor het doel en goal! Traoré! Wat een goal! Dengan skuad muda yang sebagian besar jebolan The Tukums, ini adalah sinyal kuat bahwa Ajax telah kembali ke jalur yang benar. Bukan sekedar kompetitif, tapi juga konsisten dengan jati diri. Gerakan Cruyff tidak hanya menyelamatkan klub, ia membuktikan bahwa filosofi jika dijaga dengan benar bisa lebih kuat dari tren jangka pendek. Ajax kembali membangun bukan untuk musim ini, tapi untuk dekade ke depan. Tapi setelah kembali ke jalur filosofi, Ajax menghadapi pertanyaan baru.
Bisakah sistem ini bertahan secara ekonomi? Bisakah akademi ini tak hanya mencetak pemain berkualitas, tapi juga menopang klub secara finansial? Filosofi Ajax bukan hanya hidup di lapangan. Ia juga tercermin dalam cara klub ini bertahan secara ekonomi. Saat banyak klub top Eropa bergantung pada investor besar, sponsor raksasa, atau konsorsium negara, Ajax memilih jalur yang lebih mandiri berbasis pembinaan, efisiensi, dan penjualan pemain hasil akademi. Sistem ini bukan tanpa resiko, tapi telah terbukti berfungsi. Dalam laporan keuangan Ajax musim 2018-2019, tercatat bahwa 64% dari total pendapatan transfer berasal dari pemain jebolan akademi sendiri. Ini termasuk penjualan Frenkie de Jong ke Barcelona dan Matthijs de Ligt ke Juventus. Keduanya tidak dibeli dari klub luar, melainkan dibentuk sejak usia remaja di The Toekomst. Ini menjadikan akademi bukan sekedar fasilitas pelatihan, tapi juga aset ekonomi yang aktif. Ajax melihat pemain muda sebagai pengganti murah dari bintang mahal mereka adalah produk strategis yang bisa memberikan nilai baik secara teknis maupun finansial. Klub besar membeli pemain jadi, Ajax mencetaknya. Model seperti ini membutuhkan kesabaran dan konsistensi. Ketika pemain-pemain muda dijual, klub tidak selalu buru-buru menggantikan dengan rekrutan mahal. Sebaliknya, Ajax sering menaikkan pemain dari kelompok usia di bawahnya. Keputusan ini tidak selalu populer di kalangan fans, tapi secara jangka panjang membuat neraca keuangan klub stabil. Menurut riset Swiss Football Observatory tahun 2020, Ajax termasuk dalam 3 besar klub Eropa yang paling banyak menghasilkan pendapatan dari penjualan pemain hasil akademi dalam 10 tahun terakhir. Klub ini secara rata-rata menjual pemain lulusan akademi dengan nilai 10-15 kali lipat dari biaya pengembangannya. Tapi, yang membuat Ajax unik bukan hanya karena menjual pemain mahal, mereka juga tetap kompetitif. Final Liga Eropa 2017 dan semifinal Liga Champions 2019 dibangun dengan skuad yang rata-rata berusia di bawah 24 tahun. Ini membuktikan bahwa model ekonomi berbasis akademi tidak selalu berarti melemahkan ambisi di lapangan. Bahkan, ketika membeli pemain dari luar, Ajax tetap rasional. Mereka membeli dengan skema jangka panjang, bukan mengejar nama besar, melainkan pemain yang bisa beradaptasi dengan gaya permainan Ajax. Tentu saja, model ini menuntut kedisiplinan tinggi. Setiap musim, Ajax bisa saja kehilangan 1 atau 2 pemain kunci, tapi justru dari sinilah sistem diuji. Selama filosofi dan struktur tetap dijaga, regenerasi bisa terus berjalan. Akademi menjadi fondasi ekonomi, sekaligus penopang performa. Di saat banyak klub besar harus menjual stadion ke sponsor atau meminjam dari investor luar, Ajax memilih menjaga akar. Mereka membangun dari dalam, meskipun itu berarti butuh waktu dan kepercayaan panjang. Dan inilah pelajaran pentingnya, bahwa filosofi bukan sekedar alat di lapangan, tapi juga fondasi bisnis yang bisa bertahan dalam industri penuh tekanan. Tapi muncul pertanyaan baru. Dengan sistem seperti ini, apakah Ajax bisa terus bersaing di era di mana uang mendominasi sepak bola? Sampai kapan filosofi bisa mengimbangi kapital? Dalam 2 dekade terakhir, peta kekuatan sepak bola dunia bergeser. Klub-klub elit Eropa berubah menjadi korporasi global. Mereka dikuasai oleh miliarder pribadi, perusahaan multinasional, atau bahkan negara-negara dengan kekuatan geopolitik besar. Manchester City dimiliki Abu Dhabi, PSG dikendalikan Qatar, Chelsea sempat milik Roman Abramovich lalu pindah ke konsorsium Amerika. Di tengah arus itu, Ajax tetap menjadi pengecualian. Mereka adalah klub publik dengan sistem saham terbuka, bukan klub privat milik perseorangan. Sebagian saham mereka memang dimiliki investor besar, tapi keputusan strategis tetap berada di tangan dewan klub yang dipilih oleh pemegang saham, termasuk mantan pemain dan tokoh internal. Ajax bisa saja mengikuti jejak klub-klub besar lain, menjual mayoritas kepemilikan ke luar negeri, memaksimalkan pasar global, dan membentuk skuad bertabur bintang. Tapi mereka memilih jalan lain. Mereka tetap memprioritaskan filosofi, akademi, dan keberlanjutan. Ini bukan hanya keputusan strategi, tapi prinsip. Konsekuensinya jelas. Ajax sulit bersaing secara finansial dalam bursa transfer pemain kelas dunia. Mereka jarang bisa mempertahankan pemain bintang lebih dari 2-3 musim. Ketika Frenkie de Jong, Hakim Ziyech, atau Antony tampil menonjol, mereka nyaris pasti dijual dalam waktu singkat. Tapi inilah bagian dari sistem, menjual dengan nilai tinggi, membina ulang dari bawah.
Di sisi lain, tekanan dari industri global membuat jalur Ajax semakin sulit. UEFA Financial Fair Play yang awalnya bertujuan menyeimbangkan keuangan klub justru memberi ruang lebih besar kepada klub yang punya modal besar sejak awal. Sponsor raksasa dan pendapatan dari hak siar membuat klub-klub Liga Premier unggul jauh dalam hal daya beli. Dalam laporan UEFA tahun 2022, total pendapatan Ajax adalah sekitar 130 juta euro. Bandingkan dengan Manchester City yang melebihi 700 juta euro atau PSG yang menyentuh 600 juta euro. Ini menciptakan kesenjangan struktural yang sangat sulit dijembatani, bahkan oleh klub yang seefisien Ajax sekalipun. Tapi justru disinilah Ajax menarik. Alih-alih ikut arus kapitalisme bola, mereka membuktikan bahwa ada cara lain untuk tetap kompetitif, menciptakan sistem yang mandiri, berakar pada identitas, dan menghasilkan regenerasi berkelanjutan. Saat mereka mencapai semifinal Liga Champions 2019, banyak pihak menyebutnya sebagai kisah underdog. Tapi jika ditelaah lebih dalam, Ajax bukan underdog. Mereka hanya memilih jalur berbeda, jalur yang tidak bergantung pada kekuatan finansial ekstrim, melainkan pada proses jangka panjang. Filosofi Ajax berdiri sebagai bentuk kritik terhadap tren sepak bola modern, bahwa pemain bukan komoditas instan, bahwa klub bukan hanya mesin bisnis. Ajax tetap mengelola klub sebagai institusi sepak bola, bukan sebagai merek dagang global semata. Namun idealisme seperti ini juga punya batas. Dalam dunia yang makin kompetitif, muncul pertanyaan baru. Apakah Ajax bisa terus mempertahankan jalurnya sendiri tanpa harus menjual prinsip untuk bertahan di level tertinggi? Jika satu klub bisa membentuk ulang cara dunia melihat sepak bola, Ajax adalah contohnya. Dampaknya tidak berhenti di Amsterdam. Filosofi yang mereka bangun, total football, pembinaan berjenjang, struktur akademi, dan pendekatan sistemik telah mempengaruhi banyak klub dan pelatih di seluruh dunia. Johan Cruyff menjadi penyambung utama warisan itu. Setelah sukses di Ajax, ia membawa ide-idenya ke Barcelona, baik sebagai pemain maupun pelatih. Di sana, ia tidak hanya memenangkan gelar, tapi juga meletakkan fondasi filosofi sepak bola yang kini dikenal sebagai Juego de Position atau Positional Play. Cruyff mengubah La Masia, Akademi Barcelona, menjadi replika dari The Toekomst. Filosofi yang menyeluruh, latihan berbasis pemahaman ruang, dan fokus pada kecerdasan permainan. Hasilnya terlihat bertahun-tahun kemudian, munculnya generasi emas Barcelona yang dipimpin oleh Xavi, Iniesta, dan Messi. Pengaruh ini berlanjut melalui Pep Guardiola, murid langsung dari Johan Cruyff. Di tangan Guardiola, prinsip-prinsip Ajax berkembang ke level yang lebih tinggi, diterapkan di Barcelona, Bayern Munchen, hingga Manchester City. Meskipun klub-klub itu punya kekuatan finansial yang jauh lebih besar dari Ajax, kerangka berpikirnya tetap berakar pada fondasi Ajax, ruang, struktur, dan kontrol permainan. Louis van Gaal, Frank Rijkaard, Ronald Koeman, Erik ten Hag, semuanya membawa DNA Ajax ke klub-klub berbeda, dari Premier League hingga Bundesliga. Mereka membawa lebih dari sekedar taktik, mereka membawa cara berpikir. Tidak hanya individu, banyak klub yang mulai mengadopsi sistem yang mirip, fokus pada akademi, integrasi vertikal dari junior ke senior, dan penerapan filosofi klub yang konsisten. RB Leipzig di Jerman, Sporting CP di Portugal, dan bahkan klub-klub Jepang seperti FC Tokyo mulai menerapkan model ini. Ajax juga sering dijadikan studi kasus dalam pelatihan lisensi UEFA Pro, bukan karena trofi mereka terbanyak, tapi karena mereka memiliki sustainability blueprint yang bisa ditiru. Sistem pelatihan yang terstandarisasi dan akademi yang produktif secara teknis dan finansial. Dalam dunia yang sering terjebak dalam siklus beli cepat, menang instan, jual habis, Ajax menunjukkan bahwa membangun dari dasar bisa menjadi alternatif nyata, bukan hanya untuk bertahan, tapi juga untuk menginspirasi. Tentu, tidak semua klub bisa meniru Ajax sepenuhnya. Filosofi seperti ini membutuhkan kesabaran, konsistensi, dan budaya organisasi yang mendukung. Tapi Ajax telah membuktikan bahwa warisan bukan sesuatu yang hanya dikenang. Ia bisa terus bekerja, berkembang, dan membentuk dunia. Lalu muncul pertanyaan terakhir, di balik sistem, filosofi, dan warisan yang luar biasa ini, apa sebenarnya yang membuat Ajax tetap bertahan sebagai institusi pembentuk legenda, bahkan di era di mana segalanya bisa dibeli? Di tengah dunia sepak bola yang semakin keras, cepat, dan dikendalikan uang, Ajax berdiri seperti pengecualian yang tetap bertahan. Mereka tidak punya kekuatan finansial seperti City,
tidak dikelilingi superstar seperti PSG, tapi mereka punya sesuatu yang lebih dalam, sebuah keyakinan. Keyakinan bahwa sistem yang dibangun dari filosofi bisa melampaui nama besar, bahwa pemain yang dilatih berpikir sejak kecil bisa bersaing dengan pemain yang dibeli mahal, dan bahwa sepak bola bukan hanya tentang menang hari ini, tapi tentang membentuk masa depan. Ajax bukan cerita romantis yang sudah usang, mereka adalah bukti bahwa kesabaran bisa menghasilkan kejayaan, bahwa kesetiaan pada cara berpikir bisa menciptakan legenda. Dalam dunia di mana setiap kesalahan bisa viral, di mana tekanan datang dari sponsor, media, dan investor, Ajax tetap memilih membangun. Mereka bisa menjual diri ke pemilik luar negeri. Mereka bisa juga mengejar bintang dengan kontrak besar, tapi mereka memilih untuk tetap menjadi mereka sendiri. Dan pertanyaannya, jika Ajax bisa, kenapa yang lain menyerah lebih dulu? Mungkin karena jalan ini memang berat, membutuhkan keberanian untuk tidak ikut arus. Tapi Ajax membuktikan bahwa filosofi yang dijaga bisa menjadi benteng terakhir dari nilai dalam sepak bola. Jadi, ketika dunia terus berubah dan ketika industri makin rakus dan cepat, Ajax berdiri bukan sebagai yang paling kaya, tapi mungkin yang paling berani.